Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya sendiri Siti Misalojana, dan kedua teman saya itu Fauzia Hayati dan Iwana Zarli ingin mempresentasikan mengenai chapter 7 dan chapter 8 dari buku Kotler. Next. Nah, yang pertama itu chapter 7 mengenai Customer Value Driven Marketing Strategy. Pembeli itu sangat banyak, tersebar luas, dan juga kebutuhannya beragam, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian market atau pasar mana yang paling baik dan paling profitable untuk mereka sediakan. Perusahaan harus mendesain customer driven marketing strategy untuk membangun hubungan yang baik dengan customer yang sesuai. Nah, yang pertama itu kita mempelajari mengenai marketing strategi. Diperlukan marketing strategi untuk mendesain customer value. Next. Nah, jadi marketing strategi itu ada empat langkah. 2 langkah pertamanya yaitu segmentation dan targeting. Market segmentation di mana perusahaan akan membagi market ke beberapa kelompok yang dibedakan dari kebutuhan, karakteristik, atau perilaku dan konsumer yang mungkin memerlukan marketing strategi yang berbeda atau gabungan. Nah, yang langkah kedua yaitu market targeting, di mana yaitu mengevaluasi setiap keunikan dari market segmen yang telah dilakukan pada langkah pertama dan memilih satu atau lebih market segmen yang ingin dimasuki. Nah, selanjutnya, 2 langkah terakhir yaitu differentiation dan positioning. Differentiation yaitu membedakan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Sedangkan yang terakhir, positioning yaitu memposisikan penawaran pasar dalam pikiran pelanggan cetak. Next. Nah, keempat hal itu akan dibahas lebih lanjut setelahnya. Pertama, kita akan membahas mengenai market segmentation. Market segmentation terdiri dari segmenting consumer market, segmenting business market, segmenting international market, dan the requirement for effective segmentation. Next. Nah, yang pertama itu ada segmenting consumer market. Jadi, segmenting consumer market itu terdiri dari terdiri dari 5 segmen. Ada 5, yaitu geographic segmentation, demographic segmentation, psychographic segmentation, behavioral segmentation, dan using multiple segmentation bases. Nah, yang pertama itu mengenai geographic segmentation. Geographic segmentation yaitu membagi pasar ke dalam unit geografis yang berbeda seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Suatu perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi di satu atau beberapa wilayah geografis atau beroperasi di seluruh wilayah tetapi memberi perhatian pada perbedaan geografis dalam kebutuhan dan keinginan. Nah, saat ini kebanyakan perusahaan yang melokalkan produk jasa periklanan, promosi, dan penjualan mereka untuk menyesuaikan kebutuhan individu di dalam daerah, kota, atau yang lainnya. Nah, contoh dari geographic segmentation itu yang pertama ada Coca-Cola. Jadi, Coca-Cola di Jepang itu, Coca-Cola mengeluarkan sebuah minuman Sokombicha namanya. Nah, itu hanya untuk di Jepang. Ada juga Lactia yang ada di Jepang juga. Nah, contoh kedua itu ada Samsung yang mengeluarkan Samsung Galaxy Young dijual di negara-negara berkembang saja seperti Indonesia, Malaysia, dan India. Nah, selanjutnya itu ada demographic segmentation. Demographic segmentation yaitu membagi pasar ke dalam kelompok usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, family, life cycle, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan. Contohnya itu ada 3. Yang pertama ada Honda Beat, di mana Honda Beat itu segmentasi pasarnya yaitu ditunjukkan untuk mahasiswa atau pelajar. Nah, yang kedua ada gender segmentation. Gender segmentation ini contohnya yaitu Biore yang mengeluarkan produk facial wash
khusus untuk pria. Nah, yang terakhir yaitu ada income segmentation berdasarkan pendapatan, di mana ada dua merek yaitu Xiaomi dan Redmi. Tadinya tadinya mereka satu merek kan, Xiaomi Redmi. Tapi sekarang dibedain, si Xiaomi-nya itu lebih fokus kepada menengah yang memiliki pendapatan menengah ke atas dan ponsel premium, sedangkan si Redmi-nya itu fokus kepada segmen kelompok dengan pendapatan rendah dan menengah. Selanjutnya ada psychographic segmentation, di mana membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Nah, contohnya itu ada rokok Marlboro yang mengambil segmentasi berdasarkan gaya hidup seorang laki-laki yang penuh tantangan dan suka berpetualang. Nah, ada juga skuter motor Honda di Amerika yang menargetkan kalangan usia 22 tahun yang hip dan trendy. Nah, ini tuh sesuai kepribadian atau personality. Next. Nah, terus ada behavioral segmentation. Behavioral segmentation yaitu membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respons konsumen terhadap suatu produk. Yang pertama itu ada occasion atau berdasarkan pada peristiwa atau kejadian tertentu. Contohnya ada di sini ada perusahaan penerbangan yang membagi pasarnya menjadi mereka yang terbang untuk bisnis dan wisata atau jadi di perusahaan penerbangan ini membagi mereka yang terbang untuk bisnis dan juga untuk wisata. Nah, sedangkan ada juga dari susu yang mana membaginya berdasarkan susu yang dapat diminum di pagi hari dan susu yang dapat diminum di malam hari. Nah, terus ada benefit segmentation. Contoh yang kedua itu benefit segmentation yang mana berdasarkan keuntungan yang dicari. Contohnya itu seperti champion, yang mana menetapkan segmen pasarnya menurut manfaat yang dicari beragam konsumen dari pakaian olahraganya. Terus habis itu ada user status yang berdasarkan status maupun tingkat kegunaan seperti status pengguna, potensial user, ex-user, first time user, dan lain-lain. Dan tingkat penggunaan seperti heavy user, medium user, light user, dan lain-lain. Contohnya itu ada PNG dan My Pampers, di mana PNG menangkap potensial user dengan mencari nama calon orang tua dan menghujani mereka dengan sampel produk dan iklan Pampers dan produk bayi lainnya untuk menangkap pangsa pembelian masa depan mereka. Nah, terus ada berdasarkan user rate. Contohnya itu Burger King, di mana Burger King itu menargetkan pelanggan yang disebutnya penggemar super. Yang mana penggemar super itu merupakan kalangan muda usia 18-34 tahun yang mencakup 18% pelanggan Burger King, tetapi membentuk hampir separuh dari semua kunjungan pelanggan. Nah, mereka yang makan di Burger King rata-rata 16 kali sebulan. Terus juga ada yang loyalty status berdasarkan tingkat loyalitas baik terhadap merek, toko, atau perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dapat belajar banyak dengan menganalisis pola kesetiaan di pasarnya. Terus habis itu selanjutnya yang terakhir segmentation terakhir itu ada using multiple segmentation. Jadi marketers lebih sering menggunakan dasar multisegmentasi dalam usahanya untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan lebih terdefinisi. Contohnya itu seperti sebuah bank yang tidak boleh hanya mengidentifikasi kelompok orang dewasa pensiunan yang kaya, tetapi di dalam kelompok tersebut membedakan beberapa segmen berdasarkan pendapatan, aset, tabungan, dan preferensi resiko rumah serta gaya hidup mereka saat ini. Segmentasi yang kaya menyediakan alat yang sangat bagus untuk marketers dari berbagai macam. Nah, hal itu akan membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengerti kunci segmentasi pelanggan lebih baik, sehingga mencapainya lebih efisien, menyesuaikan penawaran pemasaran dan pesan untuk kebutuhan spesifik mereka. Next. Selanjutnya, segmenting yang kedua yaitu ada segmenting business market. Nah,
Konsumer dan marketer bisnis menggunakan banyak variabel yang sama untuk mensegmentasikan pasar mereka. Bisnis buyer bisa disegmentasikan dengan geographically, demographically, industry company size, atau dengan manfaat, user status, usage rate, dan loyalty status. Nah, selain itu juga terdapat tambahan variabel seperti customer operating characteristic, purchasing approach, situational factor, dan personal karakteristik. Nah, contohnya ini ada Starbucks, di mana Starbucks ini memiliki 2 marketing program dari masing-masing 2 segmen bisnisnya. Yang pertama itu ada kantor coffee segmen atau coffee segmen service office dan food service segmen. Nah, untuk kantor coffee vending segmen, kantor Starbucks memasarkan berbagai layanan kopi di tempat kerja untuk bisnis dalam berbagai ukuran, membantu mereka untuk membuat Starbucks Coffee dan yang berhubungan dengan produk yang ada untuk karyawan mereka di tempat kerjanya. Nah, Starbucks juga merancang kantor terbaik untuk pelanggan termasuk kopinya, teh, sirup, dan paper produk yang bermerek serta metode penyajiannya seperti porsi paket, single cup, atau vending. Sedangkan dalam food service divisi bergabung dengan bisnis dan organisasi lainnya dari perusahaan pesawat, restoran, kuliah, rumah sakit, hingga stadium baseball untuk membantu mereka menyediakan brand Starbucks ke customer mereka. Nah, Starbucks ini juga nggak menyediakan kopi, teh, atau paper product aja, tetapi juga menyediakan merchandising support. Next. Nah, terus ada segmenting international market. Jadi segmen international market ini ada 5, ada letak geografis, faktor ekonomi, faktor politik dan hukum, faktor budaya, dan terakhir intermarket segmentation atau cross market segmentation. Nah, yang pertama yaitu letak geografis, di mana mengelompokkan negara berdasarkan wilayah Eropa Barat, Timur Tengah, atau Afrika. Geographic segmentation ini mengasumsikan jika negara yang dekat wilayahnya akan mempunyai sifat dan perilaku yang mirip. Contohnya itu seperti beberapa marketers AS yang menggabungkan semua negara pasar Amerika Tengah dan Selatan. Terus yang kedua itu ada faktor ekonomi. Jadi suatu negara bisa digolongkan berdasarkan tingkat pendapatan penduduk atau berdasarkan keseluruhan tingkat perkembangan ekonomi. Ekonomi sebuah negara dapat membentuk produk dan jasa yang dibutuhkan oleh populasi dan peluang pemasaran yang akan ditawarkan. Nah, contohnya itu banyak perusahaan yang menargetkan negara BRIC karena ekonominya yang berkembang cukup pesat dengan buying power yang meningkat. Nah, yang ketiga itu ada faktor politik dan hukum. Negara juga bisa disegmentasikan berdasarkan faktor politik dan hukum seperti jenis dan stabilitas pemerintahan, penerimaan terhadap perusahaan asing, peraturan moneter, dan jumlah birokrasi. Nah, terus yang selanjutnya ada faktor budaya, yaitu yang mengelompokkan pasar menurut bahasa yang umum dipakai, agama, nilai, dan sikap, adat, dan pola perilaku. Nah, selanjutnya ada intermarket segmentation atau cross market segmentation. Jadi intermarket segmentation atau cross market segmentation itu mensegmentasikan konsumer yang memiliki kebutuhan dan perilaku pembelian yang sama meskipun berada di lokasi yang berbeda. Contohnya ada Mercedes-Benz yang menargetkan orang kaya di dunia tanpa memperhatikan negaranya. Terus juga ada IKEA, perusahaan perlengkapan rumah dan lain-lain dari Swedia yang menargetkan kelas menengah dunia bercita-cita tinggi. Nah, IKEA ini menjual perlengkapan berkualitas baik yang terjangkau oleh kelas menengah di seluruh dunia. Next. Terus ada the requirement for effective segmentation. Di sini ada 5 yaitu ada measurable, accessible, substantial, differentiable, dan actionable. Measurable atau terukur yaitu ukuran daya beli dan profil segmen dapat diukur. Sedangkan accessible atau dapat diakses yaitu bisa dijangkau dan dilayani dengan efektif. Terus ada substansial
itu cukup besar atau menguntungkan untuk dilayani. Terus ada differentiable, itu dapat dibedakan secara konseptual dan direspon secara berbeda terhadap elemen dan program pemasaran. Terus yang terakhir yaitu actionable, itu program yang efektif bisa dirancang untuk menarik dan melayani segmen. Nah, jadi agar menjadi efektif, segmentasi pasar harus memenuhi kelima hal tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai target pasar. Adanya segmentasi pasar mengungkapkan bagaimana peluang segmen pasar perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan mau masuk ke segmen pasar A, peluang buat survive-nya bagaimana, kayak gitu. Nah, di sini, di target pasar ini ada 4 topik bahasan yang akan saya jelaskan. Di antaranya yaitu mengevaluasi segmen pasar, menseleksi target segmen pasar, memilih strategi dalam targeting, dan terakhir tanggung jawab sosial dari target pemasaran. Nah, yang pertama ini adalah evaluating market segment. Nah, saat ini kan perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen pasar dan menentukan berapa banyak sih pasar yang mau dikuasai. Nah, atau berapa banyak sih atau pasar mana aja sih yang mau dilayani dengan baik. Nah, maka dari itu perusahaan harus mengevaluasi dan memilih segmen targetnya. Nah, dalam mengevaluasi segmen pasar ini, ada 3 faktor yang harus dilihat oleh perusahaan, yaitu segmen size and growth, segmen structural attractiveness, dan company objectives and resources. Nah, dalam hal ini, yang pertama, segmen size and growth. Dalam hal ini, perusahaan ingin mendapatkan size dan growth yang tepat dengan target pasarnya. Nah, akan tetapi size dan growth ini sifatnya relatif. Nah, kenapa? Karena segmen pasar yang besar dan pertumbuhannya yang sangat cepat itu nggak selalu membuat perusahaan tuh tertarik untuk masuk ke segmen pasar tersebut. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang kecil, mereka mungkin menganggap bahwa segmen pasar yang besar dan pertumbuhannya cepat itu akan sangat kompetitif, sedangkan perusahaan kecil ini dia nggak punya keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melayani segmen pasar yang besar. Nah, sehingga akhirnya perusahaan yang semacam ini dia akan lebih menargetkan segmen pasar yang ukurannya lebih kecil dan kurang menarik bagi masyarakat yang bagi perusahaan yang besar tadi dan tapi menurut perusahaan-perusahaan kecil ini segmen pasar yang dia targetin itu lebih berpotensi menguntungkan dan lebih bisa mencakup mendapatkan konsumen dari segmen pasar itu. Nah, contohnya di sini ada produk deterjen, 2 produk deterjen. Nah, keduanya memiliki target pasar yang berbeda. Nah, deterjen merek Ustaz, nah dia memiliki target pasar yaitu kayak ibu-ibu PKK atau beberapa toko laundry, hotel, dan komunitas ibu-ibu tertentu. Sedangkan Rinso, dia target pasarnya itu kan udah lebih luas, udah se-Indonesia gitu kan. Nah, beda halnya dengan deterjen Ustaz yang masih sangat kecil gitu target pasarnya. Nah, bagi deterjen Ustaz ini yang merupakan produk skala rumahan dengan sumber daya yang terbatas, pasar yang ia raih merupakan pasar yang memang menguntungkan bagi dia. Nah, kalau merek ini menargetkan pasar yang lebih luas, kalau merek Ustaz ini pakai pasar yang lebih luas, maka dia akan nggak akan cukup gitu, nggak akan cukup sumber dayanya dan kalah saing dengan si Rinso gitu. Nah, yang kedua, selain segmen size dan growth, ada segmen structural attractiveness. Nah, di sini perusahaan juga perlu untuk memeriksa
faktor struktural utama yang mempengaruhi daya tarik segmen pasar di jangka panjang. Nah, dalam menargetkan segmen pasarnya, perusahaan ini harus melihat nih, ada nggak sih barang substitusinya, terus bagaimana power dari pembeli, terus juga bagaimana power dari supplier dan dari penjual. Nah, di sini contohnya ada satu segmen pasar yang, misalnya kurang kurang menarik lah, terus kalau misalkan segmen pasar ini dimasukin nih sama perusahaan-perusahaan besar, maka, akan membuat growth-nya itu semakin agresif dan makin kompetitif. Nah, pasar ini akan, mudah nih dimasuki oleh pendatang-pendatang baru. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bakalan ada banyak produk, substitusi, produk pengganti, produk alternatif, variasi produknya juga makin macam-macam dan, padahal produknya itu sama aja, misalnya kaos kaki, padahal produknya sama aja, tapi variasinya udah mulai banyak gitu. Sehingga dengan masuknya pendatang baru ke segmen pasar ini, maka akan membatasi peluang harga dan keuntungan yang diperoleh perusahaan di segmen tersebut. Nah, selain itu ada power dari pembeli juga. Kita juga harus melihat dari, power pembeli. Mereka, mau nggak sih beli barang kita dengan harga sekian gitu kan. Nah, karena pembeli dengan daya tawar yang relatif kuat itu akan, mencoba untuk memaksa harga turun atau menuntut kualitas dan layanan produk yang, lebih baik. Dengan menurunkan harga produk, maka membuat perusahaan satu dan lainnya saling bersaing di harga. Terus juga kalau menurunkan harga, maka perusahaan tuh harus mengorbankan profitabilitasnya kan untuk menekan laba. Akhirnya segmen ini mungkin menjadi kurang, menarik kalau misalkan udah banyak barang substitusinya, udah banyak kompetitornya, udah jadi segmen pasar yang lebih kompetitif, kayak gitu. Karena ada, perusahaan-perusahaan kuat yang lebih bisa mengontrol harga dan mengurangi, eee, kuali mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dipesan. Nah, yang ketiga itu ada company objective and resources. Jadi sekalipun suatu segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan yang tepat dan secara struktural itu dia segmen pasar yang menarik, namun perusahaan tuh harus mempertimbangkan juga tujuan dan sumber dayanya sendiri. Jadi di sini perusahaan tuh harusnya masuk ke segmen pasar yang mana ia bisa menciptakan superior customer value dan, mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan kompetitornya. Nah, superior customer value itu apa? Superior customer value itu adalah kemampuan perusahaan dalam menawarkan produknya ke pelanggan dengan persepsi bahwa, manfaat dan kualitas produk jauh di atas harga yang dibayarkan oleh pembeli. Nah, hal ini akan menciptakan kepuasan bagi konsumen. Nah, setelah kita mengevaluasi segmen yang berbeda-beda, nah perusahaan tuh harus memilih, yang mana dan berapa banyak segmen yang mau ditargetin. Nah, maka dari itu di sini kita membahas selecting target market segment. Nah, target market itu apa? Target market itu adalah sekumpulan pembeli yang mana, mereka tuh memiliki kesamaan kebutuhan atau karakteristik yang sama atau karakteristik yang mana perusahaan tuh memutuskan, untuk melayani sekumpulan pembeli tersebut. Nah, di sini ada 4 level dari target market. Nah, yaitu, yang pertama undifferentiated marketing atau biasa disebut juga mass marketing strategy, lalu ada differentiated marketing strategy, ada concentrated marketing, strategy, dan yang terakhir ada micro marketing strategy. Nah, di sini saya akan membahas semuanya satu-satu. Nah, yang pertama itu undifferentiated marketing atau mass marketing strategy. Nah, di sini perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan cuma nargetin pasar yang memberikan satu penawaran aja. Nah, maksudnya adalah strategi ini tuh fokus pada target pasar yang produknya itu adalah apa yang menjadi kebutuhan umum bagi para konsumen daripada kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Misalnya nih, Coca-Cola yang diperuntukkan bagi semua kalangan tanpa membeda-bedakan kalangan atas maupun kalangan bawah, terus semua orang juga bisa membeli produk tersebut gitu. Nah, pandangan, para penjual modern terhadap strategi undifferentiated marketing ini, mereka memiliki keraguan. Kenapa? Karena, eee, sulit untuk mengembangkan suatu produk atau merek yang bisa memuaskan semua konsumen.
Nah, sulit juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang emang fokusnya tuh untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda-beda gitu. Nah, yang kedua itu ada differentiated marketing strategy. Nah, pada strategi ini perusahaan memutuskan untuk menargetkan beberapa target pasar dan mendesain penawaran terpisah untuk masing-masing produknya. Contohnya itu ada P&G. Ini studi kasus di Amerika Serikat ya. Nah, P&G ini dia memasarkan setidaknya ada 6 merek deterjen yang berbeda. Nah, mereknya itu bisa dilihat di sini nih, ada Bounce, ada Gain, ada Tide, terus ada juga Cheer namanya, ada Era, ada Dreft, ada Bold, nah gitu. Yang mana keenam merek ini sebenarnya tuh sama-sama deterjen gitu, dan mereka sama-sama bersaing di rak supermarket yang sama gitu. Nah, kemudian dari 6 merek tersebut, itu dibuat variasi lagi nih sama P&G. Kayak misalnya, merek Tide, dia ada deterjen Tide yang original, ada yang pakai Downy misalkan, terus ada yang buat mencerahkan, dan lain-lain gitu. Nah, hal ini berguna untuk mendapatkan konsumen di segmen pasar yang lebih spesifik. Nah, dengan adanya pendekatan produk yang terdiferensiasi ini, perusahaan berharap penjualannya tuh bisa jadi lebih tinggi dan bisa meraih posisi yang lebih kuat di setiap segmen pasar. Kayak misalkan P&G tadi, di merek Tide aja dia bisa menguasai pasar deterjen 38%, terus juga di merek Gain bisa menguasai pasar 15%, dan belum lagi 4 merek lainnya gitu. Nah, tapi kalau ngomongin kekurangan dari differentiated ini, itu kan karena beda-beda produk, beda-beda bahan, beda-beda pengemasan, dan lain sebagainya, maka dibutuhkan biaya yang lebih besar untuk memproduksi barang-barang yang differentiated ini kayak gitu. Misalnya yang tadi ada 6 merek deterjen kan, terus masing-masing mau bikin 10 botol. Nah, jadi 60 produk kan. Nah, biayanya tuh bakal lebih mahal kalau misalkan kita cuman produksi Tide doang, tapi 60 produk gitu. Itu bakal lebih murah. Yang ketiga itu ada concentrated marketing atau biasa disebut niche marketing. Nah, ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang mengejar pangsa pasar lebih kecil. Nah, mereka mengejar satu atau beberapa segmen yang lebih spesifik. Nah, contohnya di sini bisa dilihat nih produsen mobil Lamborghini yang hanya dipasarkan kepada kelompok konsumen tertentu aja nih, yaitu orang-orang kelas atas yang punya selera yang tinggi. Nah, contoh lainnya itu ada Southwest Airlines yang memulai bisnisnya dengan melayani penumpang di interstate aja. Nah, dengan adanya strategi concentrated marketing ini, tim pemasarannya lebih mudah, lebih efektif, dan bisa lebih efisien nih untuk menawarkan produknya. Karena lebih banyak pengetahuan yang dimiliki oleh marketer tentang kebutuhan segmen tersebut. Nah, seperti kayak misalkan tim marketing bisa menyesuaikan bisa melihat produk, harga, dan program-program apa aja sih yang sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu. Nah, yang keempat, ini ada micro marketing strategi. Nah, di micro marketing ini, dia merupakan praktik menyesuaikan produk dan program pemasaran supaya sesuai sama selera individu tertentu dan segmen pelanggan lokal. Nah, di sini micro marketers itu lebih ngelihat individual in every customer daripada seeing a customer in every individual. Nah, dalam micro marketing ini dibagi jadi dua. Yang pertama, lokal marketing, dan yang kedua, individual marketing. Nah, kalau lokal marketing itu biasanya melibatkan penyesuaian antara merek dan promosi dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Nah, baik itu kota, lingkungan, atau bahkan toko tertentu. Nah, contohnya itu adalah pakaian jogger ini, yang mana dia tuh cuma bisa dibeli aslinya tuh di Bali gitu kan. Nah, sedangkan individual marketing yang kedua itu merupakan strategi di mana perusahaan menyesuaikan produk dan program pemasaran dengan kebutuhan dan preferensi dari customer.
secara individu. Nah, contohnya nih, misalkan kamu mau bikin jas, tapi yang sesuai sama ukuran badan kamu. Nah, berarti, terus kamu minta ke penjahit buat dibuatin secara khusus. Nah, itu adalah individual marketing kayak gitu. Bisa dibikin sendiri, lebih ke custom. Nah, yang selanjutnya itu ada choosing a targeting strategy. Nah, jadi dalam memilih strategi penargetan pasar, perusahaan tuh harus mempertimbangkan banyak faktor. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 faktor yang harus dilihat oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah sumber daya perusahaan. Nah, kalau sumber daya perusahaan itu terbatas, jadi dia lebih baik pakai strategi apa sih? Ya, seperti yang tadi kita udah bahas, yang ini standar Farad, different, concentrate, dan lain-lain itu bakal dibahas. Nah, sumber daya perusahaan kalau misalkan dia terbatas, berarti lebih baik pakai concentrated marketing karena lebih ke terkonsentrasi. Nah, terus kalau misalkan faktor dari tingkat variabilitas produk. Untuk produk-produk kayak misalkan jeruk bali, terus jeruk baja yang emang nggak bisa didiferensiasiin lagi, nah itu lebih baik pakai strategi undifferentiated marketing. Nah, sedangkan untuk kamera, mobil, dan lain-lain ya itu lebih cocok kepada differentiated marketing karena spesifikasi dari kamera atau mobil dan lain-lain itu bisa didiferensiasi lagi kan. Nah, terus faktor yang ketiga, product life cycle stage. Nah, untuk produk ini, untuk produk baru yang lebih baik, jadi untuk produk baru tuh lebih baik pakai undifferentiated marketing atau concentrated marketing. Nah, sedangkan untuk yang mature stage, dia bisa pakai differentiated marketing. Nah, kalau kita ngelihat variabilitas pasar, faktor variabilitas pasar, nah untuk pasar yang sebagian besar pembelinya itu punya selera yang sama, nah terus juga membeli dalam jumlah yang sama dan reaksi terhadap promosinya juga sama, maka lebih baik kita menggunakan pakai undifferentiated marketing strategy. Nah, begitu juga sebaliknya kalau misalkan pembelinya itu apa ya, pengen barangnya yang berbeda-beda gitu, itu lebih baik pakai differentiated marketing strategy. Nah, faktor yang terakhir itu adalah strategi pemasaran dari kompetitor. Jadi kita juga harus melihat strategi pemasaran kompetitor itu seperti apa sih, kayak gitu. Jangan sampai strategi pemasaran kompetitor ini terus kita bakal kalah gitu kan. Nah, ketika kompetitor pakai strategi differentiated atau concentrated, maka kita jangan pakai strategi undifferentiated yang cuma satu produk itu. Karena sama aja kayak bunuh diri gitu, karena bakalan kalah saing sama produk yang terdiferensiasi tadi gitu. Sedangkan kalau kompetitor pakai strategi yang undifferentiated, yang cuma satu penawaran produk, nah maka kita bisa nih pakai strategi yang differentiated atau yang concentrated karena produk kita lebih fokus ke kebutuhan pembeli di segmen tertentu yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya itu ada socially responsible target marketing. Nah, jadi di sini ada smart targeting. Apa sih smart targeting itu? Nah, smart targeting itu dengan kita nargetin pasar secara smart dan tepat, maka dia tuh bisa membantu perusahaan supaya bisa lebih efisien dan efektif dengan berfokus pada segmen pasar yang bisa perusahaan puaskan secara maksimal dan memberi keuntungan tinggi gitu. Nah, adanya targeting ini akan menguntungkan konsumen juga. Kenapa? Karena perusahaan berusaha untuk melayani kelompok konsumen tertentu kan dan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka konsumen akan terasa terbantu gitu dengan adanya penawaran yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini. Nah, tapi di sisi lain ada hal negatifnya nih, yaitu penargetan ini juga bisa menyebabkan kontroversi dan kekhawatiran karena misalnya melibatkan penargetan konsumen yang rentan atau kurang diuntungkan dengan produk yang dijual secara targeting. Nah, contohnya di sini di era digital ini anak-anak tuh rentan sekali terhadap iklan pemasaran baik di TV ataupun di HP. Nah,
Akibatnya, dengan meningkatnya konsumsi konten iklan dan online itu bakal bisa berdampak ke anak-anak gitu. Nah, contoh lainnya yaitu ada di kasus Happy Meal dari McDonald, yang mana ini tuh pernah dikritik oleh kelompok kesehatan dan beberapa orang tua yang khawatir terhadap kesehatan anaknya. Karena Happy Meal ini kan menawarkan dalam menawarkan produknya dia tuh menawarkan berbagai macam mainan kan, mainan anak-anak yang emang lucu kayak gitu, yang menarik minat anak-anak untuk beli. Nah, sehingga untuk beli mainannya doang, kita harus membeli makanannya juga. Nah, padahal nutrisi dari menu-menu yang ada di makanan fast food ini itu mengandung banyak ekstra kalori, gula, juga lemak, dan lain-lain yang nggak bagus untuk kesehatan anak-anak kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, kita akan belajar tentang differentiation and positioning. Jadi, di sini tuh kita akan perusahaan akan menjawab kayak, pelanggan mana sih yang bakal, perusahaan itu layani, terus bagaimana sih perusahaan itu bakal melayani si pelanggan, gitu. Nah, dalam differentiation and positioning, kita akan belajar 3 nih. Pertama adalah positioning maps, kedua adalah choosing a differentiation and positioning strategy, yang ketiga adalah communicating and delivering the chosen position. Nah, yang pertama adalah positioning maps. Jadi positioning maps ini itu maps yang menunjukkan persepsi konsumen tentang merek mereka dengan produk pesaing pada important buying. Jadi di sini kan dijelaskan tuh tentang segmentasi pasar. Di situ tuh ada yang tabel Y-nya dia tuh menjelaskan tentang price, tabel X-nya adalah menjelaskan tentang orientasi. Jadi di situ kan menjelaskan kan bahwa Toyota Land Cruiser dia itu lebih ke performanya tuh dibagusin, harganya juga harganya lumayan tinggi. Terus ada yang kayak yang pink itu ada Lexus itu dia itu lebih ke dia itu menjual tentang kemewahan. Jadi harganya dengan harga segitu dia itu menjual sebuah kemewahan gitu, bukan menjual tentang performanya bagus gitu. Tentang position map. Terus next. Next. Nah, setelah positioning maps, kita tuh yaitu choosing strategy and positioning strategy. Jadi di sini tuh kita perusahaan itu harus memilih strategi mana, terus keunggulan-keunggulan apa sih yang bakal dia jual gitu. Terus di sini juga positioning itu harus memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar yang ditentukan dengan baik. Contohnya nih, di situ ada Kopi Kenangan dan Starbucks. Jadi sebenarnya dua-duanya itu kan jualan kopi ya, semuanya dua-duanya jualan kopi. Tapi di situ kita beda, segmentasi mereka tuh beda gitu. Yang Kopi Kenangan dia lebih menyasar pada kalangan menengah. Sedangkan kalau kopi Starbucks dia itu lebih menyasar ke kalangan atas. Jadi sebenarnya mereka tuh walaupun mereka sama, tapi sebenarnya mereka berbeda gitu. Next. Nah, di sini tuh setelah itu kita akan bahas tentang 3 step differentiation and positioning. Jadi untuk perusahaan memilih keunggulan dan positioning mana itu tuh harus melalui 3 step ini. Yang pertama yaitu identifikasi keunggulan yang berbeda untuk membangun positioning. Contohnya nih Zippo. Ya, jadi di Zippo itu dia itu menjelaskan bahwa dia itu tagline-nya adalah deliver wow through service. Jadi dia itu menjelaskan bahwa dia itu bakal memberikan nih service terbaik dia gitu. Tapi di sini harus digarisbawahi adalah karena dia memberikan tagline tersebut, akhirnya dia tuh mau nggak mau juga harus benar-benar servisnya tuh harus benar-benar bagus,
terus pokoknya dia realitanya tuh harus benar-benar bagus. Jadi di sini tuh, pemasar tuh harus memahami kebutuhan pelanggannya, terus dan dia tuh harus memberikan nilai tambahnya dibanding produk pesaing. Terus, nah, jika perusahaan tersebut tuh berhasil nih membedakan dan memposisikan dirinya sebagai pemberi nilai pada pasar dan dia tuh berhasil superior nih, maka dia itu bakal memperoleh, gain yang gimana ya, bisa dibilang bagus gitu loh. Karena nilai dia bakal naik, eee, karena secara tidak langsung dia bakal, dapat apa sih, harganya bakal tinggi gitu loh. Tapi dia itu harus tahu bahwa, mmm, diferensiasi diferensiasi yang bakal dia buat, seperti contohnya tadi Zippo tadi, dia tuh setiap diferensiasi itu tuh, apa namanya, membutuhkan, cost yang tinggi gitu. Terus yang kedua adalah, memilih keunggulan yang tepat. Jadi, perusahaan ini harus tahu berapa banyak keunggulan yang akan dipromosikan dan mana aja sih yang harus dipromosikan gitu. Contohnya itu adalah Walmart. Jadi Walmart itu kan dia kan, eee, mempunyai dia itu apa sih, dia itu hanya mempromosikan satu keunggulannya, yaitu harga rendah dibanding yang lain. Itu berbeda dengan yang dikatakan oleh Microsoft. Microsoft itu, dia itu, memberikan 2 keunggulan, yaitu laptopnya kuat dan ringan. Kenapa Walmart cuma satu dan Microsoft 2? Nah, kalau Walmart kan dia kan, merasa, ya udah keunggulan ini aja udah cukup gitu, karena dengan keunggulan ini aja itu udah berbeda dengan, para kompetitor-kompetitornya. Sedangkan Microsoft dia kan, banyak kan kompetitornya, terus, yang punya laptop kuat itu kan bukan Microsoft doang, masih ada yang lain gitu. Sehingga dia tuh memberikan satu lagi nih keunggulannya, yaitu ringan, sehingga dia tuh memberikan 2 keunggulannya gitu. Nah, ini ada beberapa kayak, bagusnya itu kalau cuman dia punya satu keunggulan itu bakal diinget banget sama pelanggan gitu. Contohnya nih Walmart, dia harganya rendah, berarti kayak langsung pembeli tuh langsung, "Wah, Walmart nih harganya rendah." Udah tagline-nya itu langsung diinget banget gitu. Nah kalau kalau 2 ya tadi, ya kadang tuh masih, campur-campur dengan, apa namanya, produk-produk lain, perusahaan-perusahaan lain gitu. Tapi karena dia tambah satu lagi, itu tuh ya bisa men-support gitu loh, gitu. Tapi tadi balik lagi yang seperti saya katakan tadi, bahwa setiap diferensiasi yang diberikan, terus yang bener-bener dipromosikan, dia kan pasti membutuhkan, cost yang lebih buat perusahaan dan pastinya memberikan benefit yang lebih juga buat pelanggan gitu. Nah, di sini tuh, perbedaan-perbedaan itu tuh harus memenuhi kriteria. Jadi tuh nggak sekedar, ya udah yang penting beda gitu, enggak. Jadi harus, memiliki kriteria. Yang pertama adalah, penting. Jadi, manfaat itu tuh bener-bener bernilai untuk pelanggan. Jadi nggak cuman, ya udah ada gitu doang. Terus yang kedua adalah khas, yaitu kompetitor tuh harus pokoknya dia itu harus beda dengan kompetitor yang benar-benar khas gitu. Terus yang ketiga yaitu unggul. Dia itu, karena apa ya, karena produknya hampir 11-12 samaan gitu. Jadi itu, eee, mereka tuh harus menawarkan differentiation, keunggulan itu yang bener-bener unggul daripada yang lain, gitu. Terus communicable. Jadi itu, eee, keunggulan tersebut harus bener-bener bisa dijelaskan, terus bisa terlihat gitu. Jadi nggak cuman ngomong doang, jadi bener-bener bisa terlihat kayak tadi, kalau kita ngambil contoh yang Zippo tadi itu kayak deliver wow terus service. Jadi dia tuh bener-bener, servisnya bagus, kalau Walmart bener-bener harganya rendah, kalau Microsoft itu bener-bener laptopnya kuat dan ringan gitu. Terus, preventif itu dia itu, tidak mudah disalin kompetitor. Jadi itu, kita harus perusahaan harus preventif bahwa, apa keunggulan itu bener-bener dia yang memiliki, kompetitor tuh nggak mudah untuk menirunya gitu. Terus selanjutnya adalah affordable, yaitu karena dia kan ada diferensiasi. Kan tadi kan dijelaskan bahwa memang, setiap diferensiasi itu
menimbulkan cost buat perusahaan. Tapi kan biasanya kan kita juga sebagai pelanggan, kita mengonsumsi kita sebagai pelanggan itu kan biasanya kita juga harus membayar lebih buat mendapatkan diferensiasi itu, keunggulan-keunggulan tersebut. Terus jadi itu perusahaan harus memikirkan bahwa pelanggan itu juga mampu membayar selisihnya itu. Jadi terus bukan berarti karena kita punya keunggulan nih, kita nggak mikirin pelanggan. Terus kayak seolah-olah tuh kayak, percuma aja kita punya keunggulan kayak gini kalau pelanggan itu nggak bisa membeli. Jadi kayak ya percuma aja gitu keunggulannya. Terus setelah itu profitable, yaitu jelas, walaupun kita punya keunggulan, walaupun, menghabiskan cost, tapi itu harus membuat perusahaan jadi profit, gitu. Terus next. Nah, yang ketiga yaitu memilih strategi promosi. Jadi, di sini tuh dia akan mengkombinasikan, sehingga si produk tersebut mendapatkan posisi yang bagus gitu. Jadi di sini tuh ada 5 ya. Yang pertama adalah more for more, terus, more for the same and more for less. Dan pokoknya intinya itu ini yang ijo ini, kayak more for same, more for less, the same for less for much less. Jadi ini tuh, gambar ini tuh menjelaskan bahwa jika harganya naik, kualitasnya juga harus naik, itu more for more. Nah, terus, kalau more for the same, dia itu menjelaskan bahwa, kualitasnya baik, itu dengan harga yang sama dengan kompetitornya. Terus pokoknya ini yang hijau-hijau ini tuh bagus untuk, perusahaan, pokoknya bisa dipilih lah untuk perusahaan. Nah, kita sebagai pelanggan, kita pasti memilih untuk more for the less. Jadi itu kita bisa mendapatkan keunggulan lebih dengan biaya yang rendah gitu. Dan, kalau more for the less tuh banyak banget perusahaan yang memilih itu, gitu. Contohnya itu Home Depot. Jadi dia itu buka di dia itu buka, terus dia ngasih diskon di bukaan pertama gitu. Terus pokoknya intinya yang diskon-diskonan lah kalau yang for the less tuh. Nah, begitu juga sebenarnya yang more for the same itu juga ngasih diskon gitu, contohnya Walmart gitu. Gitu. Kalau more for more itu contohnya Starbucks gitu. Nah, kalau the same for less yaitu tuh contohnya tuh di ASWSUS. Terus kalau less for much less itu tuh sebenarnya tuh, contohnya tuh bantal deh. Gini, bantal tuh, traveler sebenarnya itu kan butuh nggak butuh. Jadi tuh dia tuh pasti kalau kita butuh nggak butuh barang kan, kita sebenarnya nggak butuh. Jadi kita tuh mau mendapatkan itu, kita maunya itu dengan harga yang paling rendah gitu. Jadi less for much less gitu. Nah, terus, eee, yang terakhir yaitu communicating and delivering the chosen position. Jadi di sini tuh karena tadi kan udah saya jelaskan bahwa perusahaan tuh, kasarannya nggak cuma ngomong doang gitu kan, tapi harus melakukan seperti, harus benar-benar memperhatikan gitu, benar-benar menjalankan gitu. Terus, di sini tuh keunggulannya ini, itu benar-benar dibedakan dengan produk lain. Terus tadi seperti saya jelaskan bahwa perusahaan tuh nggak cuma ngomong doang, tapi juga harus merealisasikan apa yang dibicarakan, terus kayak memperhatikan produk, tempat, promosi, terus harga, pokoknya intinya benar-benar diperhatikan itu. Terus nih, iklannya tuh harus konsisten agar benar-benar bisa dipercaya. Contohnya nih, eee, sampo Clear. Sampo Clear kan dia bukan, Lifebuoy ya, Lifebuoy kan, dia itu mempromosikan keunggulannya bahwa dia itu kuat.
ya udah dia tuh harus membuat orang-orang tuh percaya bahwa sampo Livboy itu dapat membuat rambut kita tuh kuat. Dan gitu secara konsisten dan gitu terus dan gitu terus. Terus sebenarnya positioning ini tuh nggak boleh berubah secara mendadak gitu. Jadi itu harus berkembang berkembang berkembang. Contohnya nih, pertama dikuat, kedua itu mungkin rada berkembang ke kuat, terus membuat rambut panjang gitu-gitu. Jadi tuh nggak boleh berubah. Kayak contohnya nih, Livboy. Awalnya buat rambut kuat, tiba-tiba besoknya dia berubah jadi, membuat rambut jadi lurus gitu. Itu tuh nggak boleh karena itu tuh bakal membuat, sebagai konsumen bakal membuat konsumen itu bakal kebingungan gitu loh. Jadi harus konsisten, terus hingga dapat percaya, terus nggak boleh, intinya itu nggak boleh berubah dadakan gitu. Next. Nah, setelah belajar di chapter 7, kita bakal lanjut ke chapter 8. Jadi, di chapter 8 ini, kita bakal, belajar bareng-bareng tentang produk, terus jasa, dan brand, gitu. Jadi kita nanti akan belajar tentang, produk itu apa, dan macam-macam produk, terus apa itu service, terus apa itu brand, gitu. Terus, next. Terus, ini, pertama kita akan belajar tentang sebenarnya apa sih produk itu, what is product, gitu. Terus, di sini tuh sebenarnya kayak kita tuh biasa nggak sih dengar kayak, oh produk A, B, C, D, E, dan seterusnya gitu. Tapi sebenarnya kita benar-benar tahu nggak sih, produk itu sebenarnya itu, definisinya produk itu apa gitu. Nah, sebenarnya produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk, diperhatikan, diakuisisi, digunakan, atau dikonsumsi gitu. Nah, setelah itu, mungkin, kita akan belajar tentang 3 nih produk nih. Pertama yaitu product, service, and experience, terus level of product and service, terus product and service classification. Next. Nah, ini adalah product, service, and experience. Di sini, kita bakal mengetahui apa sih sebenarnya itu produk, apa sih sebenarnya itu service, dan apa sih sebenarnya itu experience. Jadi produk ini adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dia itu bisa diperhatikan, diakuisisi, digunakan, dikonsumsi. Nah, pada dasarnya produk ini tuh berwujud. Kayak contohnya nih, bolpen. Bolpen ini berwujud gitu. Tapi ada juga loh produk yang nggak berwujud, contohnya service. Terus bisa aja ide, itu juga sebuah produk. Terus semakin lama, semakin ke sini itu ada lagi produk yang namanya experience, itu juga perkembangan dari produk. Terus selanjutnya ada service. Apa sih service itu? Service yaitu, produk, part of product yang berbentuk aktivitas seseorang, terus manfaat, terus kepuasan, pokoknya kepuasan yang tidak terwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Contohnya servis di bank. Servis di bank itu kan dia itu sebenarnya tuh nggak berwujud. Kita cuma merasakan kepuasan doang. Terus, dia itu juga nggak menghasilkan kepemilikan gitu. Terus selanjutnya adalah experience. Itu adalah perkembangan dari produk tadi kan yang saya jelaskan tadi, perkembangan dari produk yang dia itu menawarkan sebuah pengalaman. Contohnya, experience tuh kayak liburan. Terus kalau di sini ada Apple. Jadi Apple tuh, dia itu pernah bikin retail. Dia tuh pernah bikin retail itu di situ tuh kayak apa sih, dia tuh menjejerin, pokoknya jejerin semua produk-produknya, terus pelanggan-pelanggan itu bisa mencoba satu-satu gitu. Jadi tuh dia tuh menawarkan experience bagi pelanggan untuk
mencoba produk-produk Apple, terus dia juga menyediakan customer service, pokoknya dia penjaganya itu, untuk menjaganya itu, pokoknya dia tuh bisa, kita sebagai pelanggan selain mencoba, kita tuh juga bisa nanya-nanya langsung nih, dan yang penjaganya itu tuh apa namanya, kayak dengan senang hati gitu, dengan intinya dengan ramah gitu menjelaskan produk-produk tersebut gitu. Jadi tuh dia itu menawarkan sebuah pengalaman, yaitu life feels good brand experience. Jadi experience, dia tuh merasa bener-bener ada loh, apa sih, intinya pokoknya bener-bener yang ditawarkan tuh experience-nya gitu. Sehingga dia tuh sebenarnya dia tuh percaya bahwa kalau kita nih udah mencoba, kita udah tanya-tanya, itu bakal meningkatkan penjualan mereka secara tidak langsung gitu. Terus next. Terus ini adalah level of product service. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa produk dan service itu memiliki level-level tertentu. Contohnya, ini kan di level pertama yaitu core customer value, terus di kedua itu actual produk, terus yang ketiga adalah augmented product. Nah, langsung aja ke contoh ya. Jadi ini saya ngambil contoh HP. Di HP itu level pertamanya sebenarnya itu inti manfaat HP. Inti manfaat HP itu kan buat komunikasi jarak jauh. Nah, itu core customer value-nya. Terus level keduanya, dia itu ada tambahan fitur, makanya di actual product itu ada kayak brand name, quality level, packaging, design, terus filter. Nah, itu tuh level kedua. Jadi ada tambahan tambahan fitur dan keunggulan lainnya. Nah, keunggulan-keunggulan ini nantinya bakal dijadikan differentiation tadi yang kayak dijelaskan di bab 7 gitu. Terus level ketiga yaitu tuh produk tambahan. Contohnya nih, delivery and credit, terus product support, terus warranty, terus after sales service. Jadi itu termasuk produk-produk tambahan yang membuat bisa dibilang itu dapat membuat konsumen itu semakin percaya bahwa produk tersebut bagus gitu. Terus itu level-level ini tuh juga bisa membuat tuh pelanggan tuh cuman nggak dapat satu manfaat doang. Contohnya HP tidak cuman dapat manfaatnya buat komunikasi jarak jauh, tapi HP juga bisa membuat, kalau zaman sekarang tuh bisa buat dengerin lagu, bisa dengerin video gitu-gitu. Jadi tuh pelanggan tuh bisa mendapatkan manfaat yang kompleks gitu. Terus next. Nah, jadi tuh produk dan service itu tuh diklasifikasikan nih. Yang pertama yaitu berdasarkan customer product. Jadi tuh customer product sendiri tuh segala sesuatu yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Contohnya nih, saya beli air untuk diminum, itu consumer product gitu, karena kan saya make buat konsumsi pribadi saya gitu. Terus, nah berdasarkan konsumen product ini dibagi jadi 4. Yang pertama yaitu confidence product. Jadi itu produk ini tuh sering dibeli, biasanya tuh harganya murah, terus ditemukan di banyak tempat, terus bisa aja kalau dipikir-pikir itu kayak produk-produk yang kita gunakan sehari-hari gitu loh. Contohnya itu sabun nih, contohnya sabun. Nah, terus contohnya lagi permen, karena dia kan harganya murah, terus ditemukan di banyak tempat. Kayaknya di setiap warung, hampir di setiap warung, itu tuh ada produk ini gitu. Terus yang kedua adalah shopping product. Jadi tuh produk ini tuh produk yang jarang dibeli, sehingga tuh pelanggan tuh bakal membanding-bandingkan nih antara satu produk satu dan produk satunya lagi. Contohnya itu kayak kita beli furnitur.
Atau yang lebih mudahnya contohnya nih kita mau beli HP, itu kan HP kan bisa dibilang shopping produk ya, karena kita untuk membeli HP, kita tuh nggak kayak beli permen, kayak kita beli HP, bayar, ya udahlah gitu, nggak ada mungkin kalau salah pembelian nggak ada penyesalan gitu. Nah, kalau beli HP kan kita harus bener-bener lihat spesifikasinya HP A, HP B, HP C, dan seterusnya. Terus kayak pokoknya intinya kita tuh bener-bener dibanding-bandingkan dengan cermat biar kita tuh bisa mendapatkan HP yang terbaik gitu. Nah, itu shopping produk. Terus special produk. Jadi produk ini tuh produk-produk yang unik. Terus biasanya tuh orang-orang itu untuk mendapatkannya tuh butuh effort yang lebih tinggi. Contohnya itu kayak mobil-mobil merek-merek unik, merek-merek terkenal, atau kalau ini mobil yang rodanya 3, terus atau enggak gitu, mobil-mobil jadul, pokoknya yang intinya tuh dia tuh unik, terus kayak butuh effort ya buat buat dapetinnya, bahkan ada yang effort ngeluarin uang banyak atau effort dia, harus berjalan jauh untuk mendapatkan itu, gitu. Terus yang keempat yaitu unsold product. Jadi ini tuh produk yang biasanya jarang diketahui atau malah tidak diketahui, atau diketahui tapi tidak dipertimbangkan untuk dibeli. Contohnya adalah, pelayanan pemakaman. Kan orang-orang tahu ada pelayanan pemakaman, tapi kan ya jarang, maksudnya, dia bakal membeli kalau ada yang meninggal gitu loh, nggak contohnya saya nih, saya nih sekarang, saya nggak memikirkan loh untuk membeli, pemakaman sekarang gitu, kayak gitu. Terus next. Nah, ini tuh, eee, tipe-tipe customer product yang tadi yang, convenience, terus shopping, spesial, sama unstock. Jadi tuh ini cuman rangkumannya doang sih, kayak customer buying, perilakunya, terus harganya, terus cara pendistribusiannya gimana, cara promosinya gimana, gitu. Terus contoh-contohnya juga ada di situ. Ini buat ringkas yang tadi aja, terus next. Nah, selanjutnya adalah, berdasarkan industrial product. Jadi itu industrial product itu produk yang kita beli, terus tapi produk itu tuh mau kita proses lebih lanjut lagi atau kita gunakan untuk, menjalankan sebuah usaha atau bisnis gitu. Nah, di sini dibagi 3, yang pertama adalah material and part, yang kedua adalah capital item, yang ketiga adalah supplies and service. Nah, yang material and part, jadi tuh dia itu Eee, produk industri yang dia tuh raw material, bisa disebut bahan baku. Contohnya itu kayu, pasir, apalagi ya, pokoknya intinya mereka yang masih masih, diproduksi diproduksi lanjut gitu loh, karena dia merupakan bahan baku. Terus yang kedua adalah capital item. Jadi ini tuh produk-produk yang digunakan untuk membantu produksi. Contohnya di situ adalah meja meja kantor, terus bisa aja mesin, bisa aja truk, kayak gitu-gitu, pokoknya untuk menjalankan produksi. Terus yang ketiga adalah supply and service. Jadi itu supplies and service, itu tuh, kayak produk yang untuk, eee, sebuah perusahaan itu untuk mendapatkannya, karena ini kan, ngomongin perusahaan ya tadi ya, eee, perusahaan untuk mendapatkannya itu membutuhkan sedikit usaha dan, biasanya tuh jarang gitu loh, kayak nggak semua perusahaan tuh menggunakan ini. Contohnya adalah layanan konsultasi bisnis. Nah, itu kan itu butuh effort dan butuh biaya lebih untuk mendapatkan konsultasi itu. Terus yang terakhir yaitu berdasarkan organization, person, place, and idea. Jadi sebenarnya, ada lagi klasifikasi yaitu organisasi. Organisasi itu biasanya itu, produknya itu sebuah kegiatan, terus kalau person dia itu biasanya, apa namanya, eee, dia itu yang ditawarkan tuh aktivitas yang dibutuhkan adalah aktivitas profesi, contohnya dokter. Terus kalau place tempat, kalau idea itu ya
semacam ide gitu sih, tapi kebanyakan ini tuh dibuat untuk, sosial gitu, jadi buat kesejahteraan masyarakat atau umum gitu. Next. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin tentang product and services decision. Nah, marketers itu membutuhkan, maksudnya membuat keputusan produk dan service pada 3 level. Nah, yang mana dia itu harus mempertimbangkan di individual product and service decision, product line decision, dan product mix decision. Kita akan membahas 3 ini. Oke. Nah, dalam mengembangkan dan memasarkan individual product and services, ada 5 hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan nih. Nah, yang pertama, product and services attributes. Nah, yang kedua itu adalah branding. Yang ketiga itu adalah packaging. Nah, packaging maksudnya ini ya guys. Terus yang selanjutnya itu adalah labeling and logos. Dan yang terakhir itu ada product and support service. Oh, ternyata ini ada. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah di individual product and services itu ada product and service attributes. Nah, dalam mengembangkan produk dan services, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih benefit apa aja sih yang mau kita berikan kepada atau kita tawarkan kepada pembeli, atau apa aja sih yang bakal kita kasih lihat kepada pembeli. Nah, dalam hal mendefinisikan ini, seorang entrepreneur tuh harus fokus pada 3 hal. Yang pertama itu product quality, kedua itu product features, ketiga itu product style and design. Nah, yang pertama product quality. Nah, bagi para marketers ini, kualitas suatu produk itu bisa dijadikan satu tools untuk memasarkan produk atau layanan yang ditawarkannya. Nah, kualitas ini akan mempengaruhi nilai dan kepuasan dari para pelanggan. Nah, simpelnya kualitas itu berarti nggak ada cacat pada produk yang dijual. Akan tetapi, banyak marketer sekarang tuh mendefinisikannya lebih luas, yaitu produk yang berkualitas adalah produk barang atau jasa yang memberikan kepuasan pada pelanggan. Nah, kalau kata Siemens itu quality is when our customer come back and our product down. Nah, jadi artinya kualitas suatu barang itu menjadi suatu karakteristik yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, kalau pelanggannya puas, maka mereka bakal balik lagi untuk membeli produk kita. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan produknya itu kualitasnya nggak bagus lah misalnya, nah itu bisa bakal customernya itu bisa minta retur atau bisa dikasih penilaian jelek, atau bisa juga yang lebih ekstrimnya dia nggak bakal balik lagi ke toko kita gitu. Nah, misalnya nih contohnya saya beli telur nih, misalkan beli telur misalkan beli telur sekilo di warung. Nah, terus habis itu 5 dari keseluruhannya tuh, 5 dari setengahnya tuh busuk semua misalnya. Nah, kan saya dirugikan sebagai konsumen kan. Nah, terus saya inilah kepada tokonya komplain supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya produk di toko tersebut banyak orang yang komplain kayak gitu, nah saya bakalan memutuskan untuk tidak lagi kembali ke toko tersebut kayak gitu. Nah, di sini di level product quality ini dia ada 2 dimensi yang dilihat. Yang pertama itu level kualitas, yang kedua itu konsistensi. Nah, kalau level kualitas itu maksudnya adalah kualitas kinerja atau kemampuan produk dalam menjalankan fungsinya. Nah, misalnya nih Tupperware, yaitu
kualitas bahannya premium kayak gitu. Terus kalau konsistensi, nah di perusahaan itu secara mempertahankan produknya supaya produk yang dia hasilkan itu nggak cacat dan konsisten dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kayak gitu. Nah, yang kedua ada product features. Nah, ini merupakan tools yang bisa dipakai oleh para marketer buat promosi. Nah, yang mana fitur-fitur ini tuh bisa membuat orang membedakan produk perusahaan kita sama produk perusahaan lain kayak gitu. Nah, dalam mendefinisikan fitur-fitur ini, mendefinisikan fitur-fitur apa aja yang kita sajikan ke konsumen, maka kita harus menjawab pertanyaan beberapa ini ya. Yang pertama itu kayak identifikasi fitur baru dan apa yang bisa ditambahkan ke produk kita biar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, itu bisa kita dapat jawabannya melalui survei dari para konsumen. Jadi biar sesuai dengan kebutuhan para konsumennya. Nah, di sini contohnya itu ada iPhone sama Samsung Galaxy. Nah, biasanya tuh fitur-fitur tuh di teknologi kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau di Samsung Galaxy dia fiturnya dia memberikan slot memori eksternal, sedangkan di iPhone tuh enggak. Nah, terus di di Samsung Galaxy kamera depan lensanya tuh ganda, kalau di iPhone enggak. Terus kalau Samsung dia punya sidik jari. Nah, kalau di iPhone dia enggak. Di iPhone adanya Face ID kayak gitu. Dan di Samsung misalnya kamera depannya tuh lebih gede ya 108 MP. Nah, sedangkan di iPhone tuh enggak kayak gitu. Dia cuma 12 MP. Nah, terus yang ketiga itu adalah product style and design. Nah, di sini ini merupakan suatu tools yang memikirkan konsep penampilan yang bisa menarik perhatian dari konsumen terhadap suatu produk. Nah, tools ini juga bisa diberikan dipakai untuk memberi nilai tambah terhadap produk yang kita jual kayak gitu. Jadi ada 3. Nah, selanjutnya itu ada branding sama packaging. Nah, yang pertama branding dulu. Nah, kalau branding, jadi konsumen tuh kan memandang bahwa brand ini merupakan suatu hal yang penting dari suatu produk. Nah, brand ini tuh adalah identitas yang bisa menambah nilai, yang bisa membuat nilai tambah dari suatu produk. Nah, brand itu maknanya rada beda sama branding. Nah, kalau brand itu adalah nama, istilah, tanda, atau simbol, atau juga desain atau kombinasi dari semuanya yang menggambarkan produk atau pelayanan penjual. Sedangkan branding itu adalah kesan yang ingin disampaikan kepada konsumen atau ketika orang beli produk kita tuh yang diingat tuh apa gitu dari produk kita. Nah, misalnya nih kayak Tupperware. Nama brand-nya adalah Tupperware. Sedangkan branding-nya adalah dia tuh produk yang kuat, nggak bocor, desainnya tuh modis kayak gitu. Terus atau Wardah, dia produk kecantikan halal gitu. Atau spesial sambal nih, dia tuh sambelnya enak banget kayak gitu. Atau di McDonald's dan lain sebagainya. Nah, sedangkan packaging, belum. Adanya brand ini, dia tuh bisa membuat konsumen mengidentifikasi produk kita kan. Nah, dia juga bisa merepresentasikan kualitas produk kita kayak gimana, terus manfaat produknya kayak gimana. Misalnya nih kita nggak ada brand atau ya misalnya nggak ada brand atau branding, itu bakal susah untuk berkompetisi di pasar yang kompetitif kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada packaging. Nah, packaging ini merupakan aktivitas yang melibatkan perancangan dan produksi wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Nah, ini juga bisa dijadikan tools bagi para marketers buat bisa memasarkan produk-produknya. Bisa dilihat di sini. Nah, biasanya nih kan kita beli makanan tuh di Mika atau di Styrofoam dan lain-lain. Ini kalau sekarang pakai kardus yang desainnya tuh bagus-bagus kayak gitu, yang menarik. Atau kue dimasukin ke dalam jar kayak gitu. Atau di sini juga ada
minuman yang kemasannya tuh kayak lampu atau kemasannya tuh kayak plastik kayak plastik buat darah gitu ya, yang di medis gitu kayak gitu. Nah itu kan akan menarik pelanggan untuk mencoba produk kita kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah product support service. Nah, ini adalah tools strategi yang tujuannya itu untuk menjaga hubungan dengan pelanggan supaya mereka tuh datang kembali. Misalnya di KFC ada tempat bermain anak. Nah, itu mungkin itu service tambahan gitu supaya anak-anak yang datang ke sini, datang ke KFC, dia bakal lebih senang gitu dan akan lebih nyaman, akan lebih lama di situ kayak gitu. Atau misalnya kalau kita baru beli laptop atau beli laptop lah misalnya, itu bakal diinstalin gitu kan sama penjualnya. Itu adalah service tambahan gitu untuk mendukung produk kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah labels atau logo dan logo. Nah, ini merupakan teks sederhana yang dilampirkan pada produk atau grafik kompleks yang merupakan bagian dari kemasan. Nah, di sini dengan adanya label atau logo itu bakal membuat orang tuh ngeh gitu terhadap produk kita gitu. Nah, kalau label itu tuh keterangan yang berada pada suatu kemasan atau barang yang isinya tuh bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut. Sedangkan logo ya ini kayak yang dipaparkan di sini gitu. Fungsinya itu untuk apa? Untuk mengidentifikasi produk dan contohnya tuh kayak yang ini nih, yang kayak gambar apel itu, oh ternyata itu brand logo ini itu merupakan brand dari Apple atau ini nih yang badut. Nah, itu adalah logo dari Dufan kayak gitu untuk mengidentifikasi produk atau merek. Nah, terus juga untuk menjelaskan fungsi lainnya adalah untuk menjelaskan siapa yang membuat atau yang menjual atau isinya seperti apa kayak gitu. Nah, sehingga pada akhirnya label ini membantu mempromosikan brand ke para pelanggan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah product line decision. Setelah kita ngelihat individual product and services decision, yang kedua itu adalah product line decision. Nah, product line itu adalah sekelompok produk yang berkaitan erat karena fungsinya itu serupa dan dijual ke kelompok pelanggan yang sama atau dipasarkan melalui jenis gerai yang sama atau berada dalam kisaran harga tertentu. Nah, di sini contohnya itu ada Indofood. Indofood itu dia kan memproduksi mie instan, minyak goreng, tepung terigu, minuman ringan, dan juga susu. Nah, terus produk lainnya itu apa? Produk lainnya itu adalah mie instan, itu adalah produk lain 1, minyak goreng itu adalah produk lain 2, tepung terigu itu adalah produk lain 3, dan seterusnya. Yang mana di setiap produk lain itu ada cabang-cabangnya lagi nih, kayak mie instan dia punya super mie, indomie, pop mie, dan lain sebagainya, yang mana super mie juga mendiferensiasikan lagi produknya. Ada super mie super mie ayam bawang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya line filling sama line stretching. Nah, kalau line filling itu dia itu melibatkan melibatkan penambahan lebih banyak item dalam rentang baru saat ini. Jadi gunanya line filling ini tuh untuk meraih keuntungan yang ekstra dan untuk memuaskan dealer, terus juga menggunakan kapasitas
menggunakan kapasitas berlebih, terus juga menjadi perusahaan lini terkemuka kayak gitu. Nah, sedangkan pokoknya kalau line filling itu untuk penambahan item. Nah, kalau line stretching dia adalah dilakukan ketika sebuah perusahaan itu memperpanjang lini produknya di luar jangkauan yang saat ini. Nah, kayak gitu. Nah, yang terakhir di product and services decision itu ada product mix decision. Nah, di sini ada 4 item. Jadi campuran produk atau product mix itu terdiri dari semua lini produk kan, semua lini produk yang dan item yang ditawarkan. Nah, terus ada 4 dimensi nih dalam mix product. Yang pertama itu ada width, ada length, ada depth, ada konsistensi. Nah, kalau width itu mengacu pada jumlah lini produk yang berbeda. Jadi, misalnya nih, jadi berapa banyak lini produk yang ditangani oleh perusahaan. Misalnya tadi, nih Indofood, dia punya mie instan, minyak goreng, tepung terigu, minuman ringan, dan susu. Berarti width dari produk Indofood itu ada 5 lini, ada width-nya itu ada 5, kayak gitu. Sedangkan depth itu dia adalah fokus ke jumlah versi atau variasi dari tiap lini. Nah, contohnya dari lini produk mie instan, dia tuh punya 8 merek kan tadi. Nah, masing-masing misalnya punya 2 rasa. Nih, misalnya Supermie punya 2 rasa, Indomie punya 2 rasa, Popmie 2 rasa, dan sampai seterusnya. Nah, berarti depth-nya itu adalah 16. Kayak gitu. Nah, sedangkan length, nah itu fokus ke jumlah total item dalam lini produk. Jumlah total item dalam lini produk. Nah, contohnya Indofood tadi punya produk mie 8 cabang. Pokoknya 8, ya cabangnya ada 8 gitu kan, ada Indomie. Ya. Terus minyak goreng ada 6 cabang. Terus tepung terigu ada 3 cabang. Minuman ringan ada 3. Susu ada 2. Nah, terus tambahin deh semuanya. Nah, lainnya itu adalah 22. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah konsistensi. Nah, konsistensi itu adalah seberapa erat keterkaitan dari berbagai lini produk. Misalnya, produk minuman ringan, dia memproduksi minuman ringan dan botol minuman. Berarti keduanya tuh punya keterkaitan satu sama lain antara dia produksi minumannya sama botolnya, kayak gitu. Oh ya, mau nambahin tadi, jadi kalau bedanya produk lain sama produk mix, jadi kalau produk lain itu kan tadi yang mie instan, minyak goreng, tepung terigu, minuman ringan, dan susu. Sedangkan produk mix itu adalah keseluruhannya. Kayak gitu, keseluruhan dari produk lain. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang service marketing nih. Dalam service marketing ini, kita tuh bakal ngejelasin 3. Yang pertama yaitu the nature and characteristic of service. Terus yang kedua adalah marketing strategy for service firm. Terus yang ketiga yaitu the service profit chain. Next. Nah, yang pertama yaitu the nature of characteristic of a service. Jadi itu di sini kita bakal tahu apa sih sifat dan karakteristik dari perusahaan jasa gitu kan. Nah, di sini tuh ada 4 karakteristik ya. Yang pertama intangibility, yang kedua adalah inseparability, terus variability, terus perishability. Yang pertama yaitu intangibility. Jadi tuh service itu pertama tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat terus bukan tidak bisa dilihat sih, tidak berwujud dia, tidak berwujud. Terus tidak bisa dirasakan, terus pokoknya
tidak bisa dicium, pokoknya dia tidak bisa dinikmati sebelum dia membeli servis tersebut. Contohnya nih, perawatan di rumah sakit. Dia itu kan, kita tidak bisa merasakan bagaimana perawatannya, tidak bisa merasakan bagaimana perawatannya, atau, kita tidak bisa, apa ya, pokoknya intinya kita tidak bisa menikmati gimana layanannya itu sebelum kita tuh menggunakan pelayanan di rumah sakit tersebut. Terus yang kedua adalah inseparability. Jadi tuh, di situ ada ketidakpastian layanan. Jadi tuh, sebenarnya gini loh, ini tuh kayak karena dia sebuah pelayanan, tadi kan nggak bisa dilihat, jadi tuh pelayanan tersebut itu layanan tersebut tuh nggak bisa terpisahkan dari penyedia layanannya. Jadi contohnya nih, eee, layanan rumah sakit itu ada dokter. Nah, antara dokter dan pasien itu kan, kita sebagai pelanggan merasakan pelayanannya itu pasti sama si dokternya, jadi nggak bisa untuk nanti-nanti gitu. Nah, itu juga nantinya tuh, kayak kita ke sifat ketiga aja deh, kayak variability. Itu tuh tentang, kualitas layanan itu tuh sebenarnya tuh tergantung kayak, langsung aja ke contoh deh, contohnya sebuah hotel nih. Sebuah hotel contohnya kalau di buku sih Hotel Marriott. Di sana tuh dia dijelaskan bahwa hotel itu terkenal dengan pelayanan yang bagus, tapi balik lagi, sebagus-bagusnya pelayanan itu pasti tergantung dong siapa yang memberikan pelayanan tersebut. Contohnya nih di Hotel Marriott kan bagus, tapi kan ada pegawai A, B, C, D, E, dan seterusnya. Bisa aja nih pegawai A nih dia tuh orangnya cepet, gercep, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan pegawai B, dia itu, pegawainya tuh kayak lambat gitu. Terus kan sebenarnya itu kan tetap aja tergantung siapa, yang melayani kan, walaupun, eee, si perusahaan itu terkenal dengan pelayanan yang bagus gitu. Terus, yang keempat yaitu traceability. Jadi itu, eee, layanan tuh nggak bisa disimpan buat dijual balik, terus nggak bisa disimpan buat, digunakan entar gitu, buat entaran gitu, nggak bisa. Sehingga tuh, eee, itu tuh berhubungan sama yang tadi, instability. Jadi tuh karena dia tidak bisa terpisah dari penyedianya, jadi tuh dia tuh nggak bisa disimpan gitu loh. Terus, karena dia nggak bisa disimpan juga, terus akhirnya tuh nggak stabil. Kayak contohnya, kadang tuh banyak, kadang tuh, yang menggunakan pelayanannya banyak, kadang juga sedikit gitu. Jadi tuh nggak stabil gitu, karena ada masa pakai di situ, dan nggak bisa disimpan gitu. Terus next. Nah, selanjutnya adalah marketing strategy for service. Sebenarnya tuh pada dasarnya tuh, strategi pemasaran antara produk dan jasa itu sama. Tapi kan kalau di produk kan kita bisa melihat nih, contohnya bolpen. Kita tuh udah bisa melihat bolpennya, bisa merasakan ada bolpen, bahkan kadang sama penjual kan kita bisa langsung, apa namanya, mencoba bolpen itu nyala apa enggak gitu. Nah, beda sama servis, kita nggak bisa coba dulu nih, gitu. Biasanya, eee, kita bisa merasakan bagaimana servisnya itu kalau kita udah membelinya, gitu. Terus, karena servis ini nggak berwujud, maka, dibutuhkan nih, perusahaan butuh kayak pendekatan pemasaran tambahan. Contohnya nih, eee, mereka buat, kayak buat testimoni atau feedback atau, pokoknya intinya tuh pelanggan-pelanggan yang sudah merasakan itu ngasih, feedback buat perusahaan tuh sama perusahaan itu bakal di-share gitu loh, "Oh ternyata ini perusahaannya emang bagus-bagus, gini 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 gini," terus kayak pelayanannya tuh excellent, good, terus kayak atau bagus atau gimana gitu. Itu salah satu, pemasaran tambahannya gitu. Next. Nah, yang terakhir adalah the service profit chain. Jadi tuh di sini tuh, karena kan tadi kan perusahaan kan sadar ya bahwa, pelang pelanggan gini, bahwa pelanggan dan
karyawan, maksudnya yang melakukan layanan tersebut kayak karyawannya itu tuh yang bisa menghasilkan profit bagi dia, terus sehingga tuh mereka berdua antara employer dan customer itu tuh harus benar-benar diperhatikan sama perusahaannya, terus benar-benar kayak mereka berdua tuh harus benar-benar merasa puas gitu sama perusahaannya gitu. Karena logikanya nih gini aja, kalau karyawannya itu merasa bangga dengan perusahaannya, dia akan memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggannya gitu. Terus di sini tuh ada 5 rantai yang yang saling berhubungan gitu sih, yang saling berhubungan. Pertama yaitu kualitas layanan internal. Jadi yang disebutkan sebelumnya yaitu karena ini kan ngomongin tentang layanan, jadi tuh harus bener-bener dibagusin gitu loh kualitas internalnya. Contohnya tuh bener-bener ngadain seleksi yang ketat, terus dikasih lingkungan yang berkualitas dan sebagainya gitu. Terus yang kedua adalah satisfied and productive employer. Jadi tuh di sini tuh gimana sih membuat karyawan itu lebih lebih setia kepada perusahaan gitu-gitu. Terus yang ketiga adalah greater service value. Jadi pokoknya dia itu memberikan layanan yang efektif dan efisien gitu. Terus yang keempat yaitu set satisfied and loyal customer. Jadi bagaimana sih caranya biar pelanggan itu mau menggunakan layanan itu lagi gitu. Terus yang kelima yaitu healthy service provide and growth. Jadi tuh di sini tuh menunjukkan bahwa bagaimana perusahaan itu kayak pokoknya harus kinerjanya harus unggul gitu. Terus di sini ada 3 tipe dari service marketing. Jadi kan karena ini service kan yang bergesekan langsung kan employers dan customer. Jadi tuh internal marketing itu tuh mengarahkan dan memotivasi si karyawannya itu untuk dapat berhubungan baik dengan pelanggan, sehingga tuh selain itu juga berhubungan baik dengan timnya, itu pokoknya dia tuh harus intinya tujuannya itu bagaimana sih memuaskan pelanggan gitu aja, walaupun dia bisa bekerja sendiri atau dengan tim gitu. Terus karyawan tuh juga harus percaya pada merek seperti yang dijelaskan tadi ya, karyawan tuh harus percaya pada perusahaan itu, layanan itu, sehingga tuh dia bisa mengasih terbaik kepada pelanggan. Nah, itu tuh dinamakan dengan interaktif marketing, yaitu interaksi antara karyawan dan pelanggannya gitu. Terus eee, yang tadi kan yang antara company ke karyawan tadi itu contohnya tuh kayak company memperhatikan karyawan gitu-gitu. Jadi intinya tuh ketiganya itu harus saling berhubungan gitu. Kalau company customer contohnya tuh kayak iklan-iklan di luar lah ya gitu. Next. Sebelumnya nah, terus nih ada karena kan perusahaan harus meningkatkan persaingan, terus karena kan dia juga menghadapi kenaikan biaya, terus ada juga kayak harus mungkin ada resiko untuk penurunan layanan gitu kan. Maka perusahaan itu memiliki 3 tugas besar nih. Yang pertama yaitu mengelola service diferensiasinya. Nah, kan pada dasarnya kita sebagai konsumen melihat perusahaan ini kan kalau dengan kualitas yang sama pasti sebagai pelanggan, kita ini pasti memilih yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sama. Makanya eee, perusahaan jasa ini harus benar-benar bisa mengelola keunggulan-keunggulannya gitu. Contohnya nih, eee, contohnya salon deh, facial gitu kan, facial. Kalau sama-sama facial, sama-sama pelanggannya harus ke salon,
pasti pelanggan tuh milih, ya udahlah kalau kualitasnya sama, facialnya sama, mending kita cari yang harganya lebih murah. Tapi kalau contohnya nih, perusahaan A, dia itu menawarkan, facial, bisa apa ya namanya, penyedianya itu bisa dipanggil ke rumah gitu, keunggulannya gitu. Terus yang produk B bukan produk B, yang perusahaan B tidak, eee, menyediakan layanan yang sama. Akhirnya produk A itu akan lebih unggul dengan harga yang sama, yaitu keunggulannya itu kita bisa facial di rumah, sebagai pelanggan kita bisa facial di rumah dengan harga yang sama, gitu. Terus yang kedua yaitu mengolah service quality. Jadi tuh perusahaan tuh harus memikirkan kayak, apa sih yang, customer inginkan dari service mereka, gitu. Nah, ini tuh mereka bisa memanfaatkan, apa namanya, testimoni atau, eee bisa juga mereka memanfaatkan tentang layanan aduan gitu-gitu untuk memperbaiki, servis mereka gitu. Terus yang ketiga yaitu mengolah service productivity. Jadi kan, eee, penye perusahaan jasa itu kan pasti menghadapi resiko buat kenaikan biaya ya. Terus karena kenaikan biaya itu, perusahaan kan pasti, apa namanya, merasa ya tertekan, masa dengan pendapatan yang seperti ini, biayanya naik gitu kan. Nah, itu tuh, bisa di apa namanya, dihadapi, ditanggulangi, pokoknya intinya bisa jawab dengan yang pertama yaitu, dia itu, eee, harus intinya kualitas karyawannya itu harus ditingkatin lagi. Terus kalau nggak gitu, kalau dia nggak bisa menggunakan itu, ya dia bisa cari karyawan baru yang lebih terampil dan lebih produktif. Karena kalau karyawannya bagus kan otomatis layanannya kan juga bagus gitu. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan gitu kan sekarang kan teknologi udah kayak kayak kayaknya kehidupan sehari-hari kita tuh udah kayak nggak bisa lepas dari teknologi gitu. Jadi, perusahaan tuh bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Tapi di sini tuh perusahaan tuh dilarang untuk mendorong produktivitas terlalu keras. Emang sih, perusahaan itu harus gimana sih, perusahaan itu harus meningkatkan produktivitasnya. Tapi apakah dengan produktivitas tersebut tinggi, itu kualitasnya Sam eh, sama atau malah berkurang gitu. Nah, kenapa, di sini tuh kenapa perusahaan tuh, dilarang mendorong produktivitasnya terlalu keras, karena takutnya kalau produktivitasnya didorong terlalu keras, maka tuh takutnya malah mengurangi kualitas dan itu tuh nggak bagus buat perusahaan gitu. Sehingga tuh biasanya malah menurunkan nilai dari perusahaan tersebut gitu. Jadi tuh kayak, ya kalau bisa produktivitasnya tinggi dengan kualitas yang sama. Tapi ada juga banyak perusahaan juga yang lebih memilih untuk, menurunkan produktivitasnya dan menaikkan kualitasnya. Tapi dia tuh menaikkan kualitasnya gitu, sehingga dapat menambah harga dan bisa mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Karena, sebagian orang kan melihat, eee, produktivitasnya terus gitu, tapi kalau kualitasnya dinaikin kan, orang-orang pasti lebih memilih yang kualitasnya bagus gitu. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas brand strategy. Jadi brand strategy itu ada 3, ada branding strategy atau building strong brands, terus building strong brands, managing brands. Next. Nah, branding strategy, building strong brands itu ada 2, ada brand equity sama brand value. Brand equity itu yaitu efek diferensial di mana mengenal nama brand membuat pelanggan merespon produk dan jasa atau marketingnya. Nah, brand equity dapat menghitung kemampuan sebuah brand untuk melihat preferensi dan loyalty konsumer. Terus juga brand yang powerful mempunyai brand equity yang tinggi. Nah, brand equity itu punya 2 sisi, ada positif dan negatif.
Jadi saat negatif itu yaitu saat sebuah seorang konsumer bereaksi lebih baik dibandingkan dengan produk jenis yang sama tapi unbranded. Nah, kalau negatif berarti kebalikannya dari positif, itu reaksinya kurang baik dengan produk yang jenisnya sama tapi dia unbranded gitu. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh brand yang sudah powerful dan mempunyai value di marketplace. Itu ada Coca-Cola, Nike, Disney, terus ada McDonald's, ada Google dan Instagram. Nah, selanjutnya ada brand value. Brand value itu yaitu nilai finansial total dari sebuah brand. Jadi menghitung brand value itu cukup sulit. Nah, contoh dari brand value itu kayak misal brand value-nya Apple udah sebesar 246 billion dollars. Nah, sedangkan Google itu brand value-nya udah 174 billion dollars dan Microsoft itu ada 115 billion dollars. Powerful brand itu sangat penting karena powerful brand merepresentasikan hubungan konsumer yang menguntungkan. Next. Nah, jadi ada 4 yang dapat menentukan kekuatan brand. 4 dimensi persepsi konsumer yang dapat menentukan kekuatan brand menurut Ad Agency Young and Rubicam brand. Yaitu yang pertama ada differentiation atau what makes brand stand out. Jadi kayak sebuah pertanyaan itu poinnya ada 4. Yang pertama ada differentiation, yang kedua ada relevance, terus yang ketiga ada knowledge, yang keempat ada esteem. Yang differentiation itu yaitu untuk menanya apa yang membuat brand tersebut stand out. Terus yang kedua nanya kalau misalkan bagaimana konsumer merasa bahwa hal itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang ketiga atau knowledge yaitu seberapa besar konsumer tahu tentang brand tersebut. Terus yang terakhir, seberapa tinggi respect dan regard konsumer terhadap brand. Nah, brand dengan strong brand equity memiliki tingkat yang tinggi di semua 4 dimensi tersebut. Seperti yang tadi sudah dibilang, kalau misalnya powerful brand sangat penting karena dapat merepresentasikan hubungan konsumer yang menguntungkan. Next. Nah, terus ada building strong brands. Ini ada 4 tahapan, yaitu ada brand positioning, ada brand name selection, ada brand sponsorship, dan terakhir ada brand development. Dalam brand positioning itu ada 3 poin, yaitu ada attributes, benefit, beliefs, and values. Nah, yang brand name selection itu ada 2, ada selection dan protection. Terus ada brand sponsorship, terdapat 4 poin, ada manufacturer's brand, private brand, licensing, sama co-branding, dan terakhir brand development itu ada 4, yaitu line extension, brand extension, multi-brand, dan new brand. Next. Nah, yang pertama tuh ada brand, kita menerangkan tentang brand positioning. Nah, brand positioning seperti yang tadi ada 3 poin, yaitu ada lowest level, middle level, dan strongest level. Di lowest level itu ada attributes kayak tadi, yaitu memposisikan brand pada produk atribut. Contohnya kayak kualitas, style, dan sebagainya. Jadi kayak dilihat dari produk atributnya. Terus ada middle level, yaitu ngelihat dari benefit sebuah produk. Kayak misalnya produk lemari, terus dia tuh lebih stylish dan sebagainya gitu-gitu. Jadi dilihat dari benefit sebuah produk tersebut. Terus ada strongest level, yaitu dilihat dari beliefs dan value-nya, di mana memiliki hubungan yang cukup erat konsumer hingga emotional level. Gitu. Nah, ketika memposisikan sebuah brand, marketer harus mengestablish misi dan visi yang harus dilakukan untuk brand, karena brand merupakan sebuah janji perusahaan untuk mendeliver beberapa hal seperti benefit, service, experience ke pembeli. Nah, positioning brand yang paling kuat yaitu yang dapat membentuk kepercayaan dan nilai konsumen yang kuat. Next. Nah, terus selanjutnya building strong brand yang kedua itu ada brand name selection. Brand name selection dalam brand name selection terdapat 6 hal yang harus diperhatikan saat melakukan seleksi nama brand. Itu harus memperlihatkan mengenai benefit dari produk.
Nah, contohnya itu kayak Snapchat, dari namanya udah ketahuan kan benefitnya itu apa. Itu. Terus yang kedua, harus yang mudah diucapkan atau dikenal dan diingat. Contohnya kayak iPad, Twitter, itu kan gampang mudah diucapkan, terus juga gampang banget diingat. Terus selanjutnya ada brand name harus khas dan berbeda. Terus yang selanjutnya harus bisa diperpanjang atau extendable seperti Amazon.com, yang mana awalnya itu Amazon buat bookstore online, tapi sekarang udah ekspansi ke beberapa kategori, nggak hanya buku aja. Gitu. Terus selanjutnya ada brand name harus bisa diterjemahkan ke dalam foreign language, seperti ada browsernya Microsoft di Cina, itu disebutnya Bing, itu search engine Microsoft Bing, gitu. Terus disebutnya itu namanya Bing. Terus ada yang terakhir yaitu harus bisa didaftarkan dan dilindungi secara hukum, karena brand name tidak bisa didaftar apabila brand name tersebut, nama brand tersebut tuh sudah dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi setelah memilih hal-hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu melindungi brand name tersebut. Nah, marketer melindungi brand name-nya dengan menggunakan kata brand atau mendaftarkan trademark simbol. Next, selanjutnya ada yang ketiga itu ada brand sponsorship. Nah, di brand sponsorship, marketer sini atau produsen mempunyai 4 pilihan brand sponsorship. Yang pertama yaitu diluncurkan sebagai brand nasional. Nah, maksudnya contohnya itu kayak misalkan Samsung, yang mana menjual output mereka di bawah nama brand mereka sendiri, kayak misalkan Samsung Galaxy Tablet dan sebagainya. Intinya sebuah produk ada apa sih namanya, company atau perusahaan namanya Samsung. Nah, dia mengeluarkan produk yang mana namanya itu sama kayak company induknya gitu. Nah, terus yang kedua itu ada manufaktur atau produsen menjual ke reseller dan memberi produknya sebuah brand private atau store brand. Nah, yang ketiga ada memasarkan brand berlisensi, di mana banyak produsen atau manufaktur menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat nama brand mereka sendiri. Nah, namun beberapa perusahaan melisensikan nama atau simbol yang dibuat oleh manufaktur sebelumnya. Nama kayak misalnya nama dari selebritis yang terkenal gitu, kayak Disney gitu-gitu. Atau juga karakter dari buku atau film terkenal. Nah, lanjut yang terakhir itu ada menggabungkan kekuatan dua perusahaan atau co-brand sebuah produk. Tuh. Nah, co-branding ini menawarkan banyak manfaat karena masing-masing brand yang tadinya beroperasi di beda kategori ini bisa menyatu dan menciptakan konsumer yang lebih besar. Dan nama brand equity-nya yang lebih bagus. Nah, tapi co-branding ini tuh punya batasan-batasan, kayak misalnya melibatkan kontrak legal dan lisensi yang kompleks karena melibatkan dua perusahaan. Terus juga co-branding partnernya itu harus benar-benar yang dapat dipercaya dan bisa berkoordinasi dengan periklanan, promosi penjualan, dan marketing lainnya. Terus sama tadi yang selanjutnya bilang kalau misalnya co-branding itu juga harus masing-masing harus percaya bahwa partnernya akan menjaga brand tersebut dengan baik. Jadi jika terjadi kerusakan reputasi dari salah satu brandnya, maka akan berimbas pada co-brandnya juga. Nah, makanya kepercayaan dalam menjaga sebuah brand itu sama masing-masing partner sangat penting. Nah, contohnya itu ada Nike Plus. Nike Plus itu di mana terdapat kemitraan antara Nike, perusahaan Nike dan Apple yang telah menggabungkan teknologi pelacakan aktivitas dalam peralatan atletik dengan aplikasi iPhone dan Apple Watch. Nah, next. Selanjutnya ada brand development, yaitu tahapan terakhir dari building strong brand. Ada 4, ada line extension, brand extension, multi-brand, dan new brand. Line extension itu terjadi ketika perusahaan extend nama brand yang sudah ada menjadi bentuk, warna, ukuran, bahan, atau rasa baru dari kategori produk yang sudah ada. Kayak misalkan ini ada Sosro. Sosro itu tadinya
cuma mengeluarkan teh botol sosro kan. Nah, tapi dia mengeluarkan nge-extend produknya lagi ke bentuk yang berbeda, yaitu fruity ya. Jadi kayak sama dari sosro tapi bentuknya beda, ukurannya juga beda, rasanya juga beda gitu. Tapi brandnya sama, tetap sosro. Nah, selanjutnya itu ada brand extension. Brand extension itu perusahaan memperluas nama brand saat ini ke produk baru atau yang telah dimodifikasi dalam kategori yang baru. Nah, contohnya itu ada sampo dari Lifebuoy. Tadi kan Lifebuoy itu cuma Unilever itu ngeluarin Lifebuoy cuma buat sabun doang, tapi mereka mengadakan brand extension ke produk lain itu dengan menambah sampo untuk Lifebuoy. Terus ada multi brand, yaitu perusahaan perusahaan itu kan sering memasarkan banyak brand yang berbeda di setiap kategori produk. Nah, multi brand ini menawarkan sebuah cara untuk membangun perbedaan fitur yang muncul di consumer segment yang berbeda, kayak memberi banyak produk ke reseller dan menambah market share yang lebih besar. Ini tuh contohnya kayak PepsiCo, di mana PepsiCo itu memiliki setidaknya 8 brand pada soft drink, kayak misalnya seperti Pepsi, Semiramis, Mountain Dew, dan sebagainya. Nah, semua brand minuman PepsiCo bersaing satu sama lain di supermarket. Nah, brand kombinasi lebih banyak menerima market share dibanding single brand. Terus yang terakhir yaitu ada new brand. New brand itu yaitu perusahaan percaya bahwa kekuatan dari nama brand yang sudah ada dapat memudar. Jadi sehingga dibutuhkan nama brand baru atau membuat nama brand baru ketika perusahaan memasuki kategori baru yang dimana nama brand saat ini tidak sesuai. Nah, jadi kayak new brand itu dibutuhkan ketika marketer ini tuh percaya kalau misalkan brand yang lama tuh pasti bakal memudar, atau ketika mereka ingin melakukan ekspansi dengan produk baru tapi nggak sesuai sama nama brand yang sebelumnya ada, makanya marketer itu atau perusahaan membuat brand lagi. Nah, contohnya itu ada Toyota. Jadi Toyota ini kayak ngebuat 2 brand baru, yaitu ada Lexus sama Scion brand. Lexus itu bertujuan untuk konsumer yang luxury cat, yang buat mobil-mobil yang luxury. Terus kalau Scion brand itu dia ditargetkan untuk konsumer yang milenial. Nah, ini ada kotak di ujung itu tuh kayak buat ngeliat produk strategi, ada brand name, ada brand name dan produk strategi, di mana ada existing sama existing. Jadi ada nah ini tuh keempat ini bisa dilihat dari gambar tersebut. Kayak misalkan di line extension berarti dia tuh produknya udah ada, terus brand name-nya juga ada gitu. Nah, sedangkan kalau brand extension itu dia brand name-nya udah ada tapi produknya baru lagi. Kalau multi brands dia itu produknya udah ada tapi nama brandnya baru lagi. Jadi produknya emang ada tapi brand name-nya itu banyak banget gitu. Nah, terus kalau misalkan new brand itu dua-duanya baru, kayak brand name-nya baru, produknya juga baru. Gitu. Next. Nah, terus yang terakhir ada managing brand. Nah, managing brand itu ada 4 poin, ada brand positioning, ada brand experience, managing brand, sama brand audit. Nah, perusahaan itu harus mengatur brandnya secara hati-hati. Nah, yang pertama itu dalam brand positioning harus terus-menerus dikomunikasikan kepada konsumen, misalnya lewat iklan. Kayak misalnya karena saat ini kebanyakan marketer sering menghabiskan jumlah yang besar dalam periklanan atau advertising untuk membuat brand awareness dan membangun preferensi dan loyalty. Contohnya itu kayak misalkan Coca-Cola yang menghabiskan lebih dari $3 billion per tahun untuk mengiklankan semua brandnya. Jadi itu biar konsumer tahu info-info tentang Coca-Cola. Terus Unilever juga menghabiskan $7,9 billion dan P&G yang menghabiskan sebesar $11,5 billion. Nah, terus ada brand experience. Nah,
Jadi iklan itu kan cuma untuk mengenalkan nama, pengetahuan mengenai brand, dan beberapa preferensi brand lainnya. Tapi nggak untuk membesarkan brand. Nah, brand dapat dibesarkan melalui interaksi antara konsumer dengan brand dan pengalaman brand dari konsumer. Jadi brand experience itu dapat digunakan untuk membesarkan brand. Gitu. Jadi saat ini konsumen mengetahui brand melalui kontak dan touch point yang lebih besar, yang mana juga memasukkan personal experience di brand, word of mouth, dan sosial media, website perusahaan dan aplikasi dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada managing brand, di mana perusahaan harus memperhatikan pengelolaan touch point yang tadi udah ada di brand experience, seperti yang dilakukan perusahaan ketika membuat iklannya. Oleh karena itu, brand management tidak bisa diserahkan hanya untuk manajer brand saja. Sekarang banyak perusahaan membentuk tim manajemen untuk mengelola brand utama mereka. Terus yang terakhir ada brand audit. Nah, cara dalam mengelola brand yaitu perusahaan harus melihat kekuatan serta kelemahan dari brand secara berkala. Tuh, makanya dilakukan audit. Nah, yang harus ada ditanyakan dalam audit brand yaitu ada 4, seperti does our brand excel at delivering the consumers truly value. Yang kedua is that brand properly positioned. Yang ketiga ada do the brand's managers understand what the brand means to consumer. Yang terakhir ada does the brand receive proper sustained support. Nah, dalam beberapa kasus brand mungkin harus direposisikan atau rebranded karena perubahan preferensi pelanggan atau adanya persaingan baru. Gitu. Makanya managing brand itu harus selalu dilakukan. Next. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.